Hai everyone, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Sistem Usaha dan Agribisnis kelas Paralel 2. Oh iya, di video ini kami akan membahas tentang karakteristik, sistem dan usaha agribisnis dari komoditas jagung manis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Siapa sih yang kenal dengan jagung manis? Pasti semua orang sudah pernah mengonsumsinya. Setidaknya tahu bentuknya seperti apa. Jagung merupakan komoditas tanaman pangan utama terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi dan kebutuhan bahan pakan ternak. Di Indonesia, lahan jagung terhampar sangat luas. Hampir di setiap daerah tanaman jagung tumbuh subur dan melimpah ruah. Di wilayah Indonesia bagian timur, jagung seringkali digunakan sebagai makanan pokok pengganti beras. Biasanya, jagung-jagung ini dibuat menjadi bubur jagung, mie jagung, nasi jagung, dan produk olahan jagung lainnya. Sebelum ke tahap pengolahan, jagung harus dibudidayakan terlebih dahulu hingga menghasilkan panen yang berkualitas. Pada tahap awal, petani perlu menyiapkan lahan terlebih dahulu dengan alat bajak seperti traktor. Kemudian, petani harus mempersiapkan benih-benih yang harus disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Selanjutnya, lahan yang sudah disiapkan dilubangi. Lubang tersebut nantinya akan menjadi tempat untuk meletakkan benih yang akan ditanam. Perlu diperhatikan bahwa jarak antar lubang sekitar 30 cm. Di tahap berikutnya, petani harus melakukan pemupukan dan penyiraman. Perlu kita ketahui bahwa pemupukan yang digunakan sebaiknya adalah pupuk organik. Pemupukan dilakukan pada hari ke-15, 25, 45, dan hari ke-60. Sedangkan penyiraman bisa dilakukan dengan sistem irigasi atau alat penyiram diesel agar lebih efisien. Apabila dirasa memerlukan tambahan insektisida, petani boleh menggunakannya. Namun, perlu diingat ya, harus sesuai dengan dosis yang semestinya. Setelah kurang lebih sekitar 100 hari masa tanam, tanaman jagung siap dipanen dan siap memasuki ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yakni tahap pengolahan. Misalkan contoh produk olahan jagung yang dapat kelompok kami berikan adalah mie jagung. Pada tahap pertama pengolahan jagung menjadi mie, jagung yang sudah dipanen dipilih terlebih dahulu untuk dibuat menjadi tepung jagung. Dalam prosesnya, jagung dimasukkan ke dalam mesin penggiling agar bertekstur halus layaknya tepung. Kemudian, tepung jagung tersebut ditambahkan garam dan juga air. Setelah ditambahkan garam dan air, adonan tersebut diaduk menggunakan mesin hingga kalis. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam mesin extruder untuk mencetak adonan. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah proses ekstrusi, di mana pada kondisi ini mie dipadatkan dan kemudian didiamkan dalam suhu normal sebelum dikemas dan dijual ke pasar. Dalam sistem agribisnis, subsistem penunjang mempunyai peranan yang penting dalam menunjang dan melayani, serta mengembangkan dari subsistem yang lain. Contoh lembaga-lembaga yang terkait dalam subsistem penunjang ini meliputi penyuluh, konsultan, keuangan, dan penelitian. Dalam usaha tanaman jagung ini, lembaga keuangan berperan dalam mengelola keuangan hasil produk olahan jagung yang nantinya akan dikembalikan kepada lembaga pengolah hasil untuk proses produksi. Pada umumnya terdapat dua macam saluran pemasaran jagung manis. Yang pertama adalah dari petani ke pedagang pengumpul, lalu ke pabrik. Sedangkan yang kedua, dari petani ke pedagang agen kecil, kemudian ke pedagang agen besar, kemudian ke pabrik, kemudian dari pabrik akan melakukan distribusi ke minimarket, supermarket, ataupun e-commerce. Nah, oke teman-teman, mungkin kiranya itu saja yang dapat mampu kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya.